Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di SDN Bangetayu. Dan sebelum melakukan sesi wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Usama Furaitakila dengan NIM 34302200063, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah literasi manusia dan budaya dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Ismiati, SPD MPD. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu guru di SDN Bangetayu Wetan 1. Monggo Ibu mungkin bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasfiah SPDI, mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Bangetayu Wetan 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, Kasfiah. Oke, nah karena video wawancara ini seputar terkait tugas dan tanggung jawab sebagai guru SD yang profesional. Nah, saya ingin tahu nih pandangan dari Ibu Kasfiah sendiri, seorang guru SD yang profesional itu seperti apa? Seorang guru yang profesional, dia juga harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, ya, sesuai yang diampu. Di samping itu, dia juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berbicara terkait tugas sendiri, Bu. Ya. Tugas dan tanggung jawab guru profesional itu kan seperti apa? Mungkin terutama Ibu yang sebagai guru ya. Tugasnya yang pertama, seorang guru itu harus mempunyai perencanaan dalam mengajar. Sebelum mengajar dia harus membuat RPP, ya. Itu harus dibuat sebagai perencanaan. Setelah merencanakan, dia melaksanakan tugasnya yaitu mengajar, mendidik, dan membimbing siswa-siswanya. Setelah itu juga harus melaksanakan penilaian atau evaluasi. Setelah penilaian atau evaluasi dilakukan analisis. Nah, setelah analisis dibuat, terus diadakan perbaikan. Jadi untuk menjadi guru profesional itu tidak sesimpel itu. Iya. Nah, tadi juga dijelaskan ada terkait mengajar, juga ada banyak sekali ya Bu. Nah, kalau Ibu nih biasanya merencanakan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Perencanaan pembelajaran di kelas itu sesuai materi yang diajarkan, ya. Metodenya juga sesuai yang mata pelajaran yang diampu saat itu. Misalnya materi agama tentang Asmaul Husna, ya misalnya. Itu biasanya dalam saya menyampaikan biar anak itu mudah mudah mengingat, ya, dan mudah memahami. Saya awali dengan lagu-lagu. Nah, saya buatkan lagu sendiri sesuai dengan materinya. Tentunya juga pembelajaran itu menyesuaikan modul ajar atau Ya, sesuai modul ajarnya, dan metodenya ya harus disesuaikan. Tidak semua metode dimasukkan, ya, yang harus yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke, tadi juga ada menunjukkan metode gitu. Iya. Metode pengajaran kalau menurut itu yang paling efektif, terutama untuk diterapkan pembelajaran kreatif. Metode itu seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan materi yang diajarkan, ya. Metodenya ada yang menggunakan metode tanya jawab, tidak melulu ceramah. Kalau sekarang, model sekarang kalau anak-anak hanya ceramah, anak-anak itu bosan dan sulit untuk memahami, ya. Dengan metode diskusi, ya, terus dengan teman sejawat, mereka diskusi dengan teman sejawat, terus memaparkan, menyampaikan apa hasil dari diskusi itu, terus kita memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, kalau biasanya itu mengukur kemajuan belajar siswa itu dinilai dari segi apa? Tidak hanya dari materinya, ya, tapi dari skillnya juga, ya, keterampilan, ya. Anak itu terampilnya di bidang apa. Jadi sekarang kan ada pembelajaran diferensiasi, ya. Jadi disesuaikan anak yang belum begitu bisa, terus anak yang sedang, terus anak yang sudah mampu, itu disendirikan, dikelompokkan sendiri. Jadi mereka tidak disamaratakan, ya. Jadi dikelompokkan sesuai kemampuan masing-masing.
Ya, Oke, lagi. skillnya mereka misalnya ada yang dalam pembelajaran Al-Quran ya, misalnya kan ada yang baru bisa membaca, melihat, oh ini huruf apa, baru sampai ke situ. Kalau kelas satu yang sudah agak bisa, ada yang sudah bisa membaca, ada yang sudah memahami, oh ini kalau dirangkai bentuknya seperti ini. Jadi mereka diberikan materi sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi tidak semuanya harus, oh semuanya harus membaca ini, disamaratakan tidak. Nah, agar mereka memahami dari tahap-tahap, dari yang belum bisa, agak bisa, dan yang sudah bisa. Jadi yang sudah bisa nanti diberi bekal yang lebih tinggi daripada mereka yang baru. Tidak bisa dipatok sama rata. Ya, tidak bisa. Karena siswa berbeda-beda. Ya, kalau dipatok sama rata, kasihan yang tidak bisa, nanti akan ketinggalan dia. Soalnya kalau makan anak, ada yang makannya sedikit, ada yang banyak. Ya. Kalau yang materinya dia sudah mampu diberi materi yang banyak, yang lebih tinggi, itu dia akan bisa menguasai. Tapi kalau bagi anak-anak yang masih sulit, yang masih baru mengenal, kok diberi langsung, misalnya langsung satu gelondong surat, dia akan kesulitan. Makanya bertahap. Kalau boleh tahu nih, Ibu sudah mengajar di SD Bangun Tayu ini berapa tahun? Saya ngajar di SD Bangun Tayu tahun 7 tahun, tapi saya ngajarnya sejak tahun 1990. Ya sudah lama, jadi SD 18 tahun, terus pindah ke SD Karangnoto 03 itu 5 tahun, terus saya pindah lagi ke SDN Bangsari 01 3 tahun, terus 2017 saya memasuki. Itu luar biasa sekali pengalaman Ibu ini ya, sudah aneka SD sudah mengajar ya. Latihan-latihan soalnya itu kalau ada kegiatan ya, kegiatan misalnya lomba itu belum harus betul-betul ekstra ditambah. Berarti Ibu selain belajar mungkin juga itu ya, melatih teman-teman. Ya, kadang latih tamukan, nanti mengikuti lomba prestasi ada, terus lomba-lomba mapsi, kalau di agama lomba mapsi, kalau di umum itu ada L2N, saya juga mengikuti, biasanya ada lomba pidato, ya. Di MAPSI juga ada pidato, ada cerita, ada mocopan, ya. Itu tidak semuanya saya yang mengampu, tapi ada teman-teman yang ikut membantu. Ya. Saya bagian cerita, pidato atau mau yang lain, ada yang mocopan. Sebenarnya tugas pokok, mungkin kalau tugas pokok sesuai Permendikbud nomor 15 itu ya mungkin melaksanakan pembelajaran, membimbing, tapi juga ada melaksanakan tugas tambahan gitu ya. Dijelaskan kita juga bikin ekstrakurikuler, kurikuler. Selain pramuka itu saya ikut memiliki jadi dan anak itu yang belum bisa baca tulis Al-Quran itu ada tanggung. Tapi tidak mengurangi apa ya, tanggung jawab di kelasnya juga. Itu di luar. Ya, setelah pembelajaran, setelah sholat zuhur selesai, baru. Nah, kalau Ibu ini biasanya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondisi di kelas itu apa caranya? Cara menciptakan agar SD gitu ya, itu harus diselingi Mbak. Nah, diselingi dengan kadang lagu, kadang tepuk, itu biar mereka, untuk memotivasi mereka agar mereka semangat untuk belajar. Jadi tidak monoton diberi materi melulu tidak. Tapi di sela-sela pembelajaran itu kita beri selingan atau lagu atau tepuk atau gerakan apa biar anak-anak itu menarik. Nah, tidak selamanya melulu materi, anak jenuh ya. Jadi diselingi seperti itu agar pikirannya jadi fresh kembali. Nah, selain itu apakah Ibu juga sering dalam pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran atau dari buku atau menggunakan media pembelajaran? Saya kadang membuat
video pembelajaran yang saya tayangkan ya. Anak nanti memperhatikan, terus saya tanya apa yang tertayang di video itu. Nah, jadi mereka memperhatikan dan menyimak video yang saya tayangkan ya, jadi kadang menggunakan seperti itu, kadang menggunakan alat peraga yang lain. Kalau ada misalnya sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, itu anak-anak saya suruh mempraktekkan ya. Membuat, menulis, ada yang menulis, ada nanti yang merangkai, itu jadi biasa gini ya. Jadi seperti itu, tidak monoton dia harus menghafal, melulu tidak. Jadi iya, jadi mereka dikelompokkan beberapa kelompok, ada yang menulis arahnya, ada yang menulis artinya, ada yang merangkai, nanti ada yang menjelaskan di depan. Terbiasa seperti itu anak-anak maju. Apakah misalnya menjelaskan tentang sifat wajib Rasul, ini apa ini artinya, terus contoh-contohnya dalam bentuk. Jadi ada yang kalau untuk penanaman kata-kata pun biasanya siswa apalagi ini PAI gitu ya. Itu biasanya seperti apa? Penanaman itu lewat contoh-contoh, paling besar itu lewat teladan ya. Teladan itu teladan guru, semuanya harus memberikan teladan pada siswanya, baik lewat pembiasaan setiap pagi sini ada pembiasaannya, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera, ada Asmaul Husna, ada surat pendek, ada sholat, itu lewat pembiasaan seperti itu. Sampai itu dalam berbicara juga tidak boleh berteriak-teriak, misalnya manggil temannya tidak tidak terbiasa berteriak-teriak kalau panggil temannya. Biasakan seperti itu. Terus kedisiplinan ketika kalau anaknya masih dengan anaknya kan mereka berteriak, tapi kita harus sesuai dia bangunnya masuk ya kita tentunya juga ada peran orang tua gitu. Iya, betul. Kalau ibu nih cara komunikasi atau melibatkan orang tua itu melibatkan orang tua, misalnya ada anaknya yang kurang baik perilakunya, maksudnya dia melakukan apa, itu pertama anaknya diajarin dulu. Setelah anaknya kok masih kurang dulu, terus kita konsultasi ke dipanggil melalui surat kepala sekolah. Kita buat surat ditandatangani kepala sekolah, nanti memanggil orang tua, kita konsultasi, sharing bagaimana cara apa
apakah ada masalah di keluarganya, kok tadinya dia anaknya pandai, kok lama-lama kok menurun prestasinya, atau kok berlakunya jadi seperti ini. Dulunya pada dia terdiam, sekarang agak apakah ada masalah keluarganya, harus kita mencari solusi. Iya. Malah tidak semuanya juga harus buru-buru. Iya, tidak. Karena jadi pendidikan itu berkaitan antara guru, sekolah, siswa, pemerintah, juga masyarakat. Jadi saling terkait. Kalau tidak saling berkesinambungan, tidak saling mendukung, maka pendidikan yang kita harapkan itu juga ada kerjasamanya dengan di sini kita yang melatih, kalau di rumah orang tua juga terlihat. Jadi ada kesinambungan, tidak melulu sekolahan yang benar-benar jadi. Jadi wali murid juga harus ikut berperan serta mendukung kegiatannya. Ini sebagai penutup itu ada closing statement atau pesan yang mau disampaikan terkait tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru yang profesional. Terima kasih. Sebagai seorang guru profesional, maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri, mempunyai kualifikasi, mempunyai rasa sosial yang tinggi, ya, baik pada siswa maupun di masyarakat. Kita harus mempunyai sosial yang tinggi, harus melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, ya. Baik kita harus disiplin, baik disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam mengikuti semua kegiatan yang sudah direncanakan di sekolah. Ya, pokoknya terkait tugas dan tanggung jawab sebagai guru SD yang profesional. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya dan jawaban yang telah disampaikan